Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi kami yang berjudul Etika Budaya Jawa. Kebudayaan Jawa merupakan salah satu bagian dari kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan Jawa dengan keanekaragamannya banyak mengilhami masyarakat Jawa dalam tindakan maupun perilaku keberagamaan. Masyarakat Jawa memiliki keunikan tersendiri dalam segala tindakannya, biasanya tidak lepas dari mengikuti tradisi atau kebiasaan yang dianut oleh para leluhurnya. Keunikannya dapat dilihat mulai dari kepercayaan masyarakat, bahasa, kesenian, dan tradisinya. Keragaman tradisi dan budaya lokal menyemangati berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun wisatawan mancanegara. Salah satu dari sekian banyak kebudayaan Jawa adalah perkawinan adat masyarakat Jawa. Perkawinan adat Jawa terkenal dengan kerumitan acaranya. Mulai dari perkawinan sampai acara prosesi kegiatan seremoni digelar dan diteruskan pasca kawinan. Mereka mengadakan perilaku tertentu menurut kebiasaan setempat. Dalam masyarakat Jawa, upacara perkawinan dianggap penting karena makna utama dari upacara perkawinan adalah pembentukan somah baru, keluarga baru, rumah baru yang mandiri. Selain makna tersebut, perkawinan juga dimaknai sebagai jalan pelebaran tali persaudaraan. Di samping itu, terdapat makna lain bahwa pernikahan merupakan lambang persatuan antara suami istri. Bila dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka pernikahan merupakan pengaturan manusia yang bersangkut paut dengan kebutuhan biologisnya. Berbagai cara masyarakat Jawa merefleksikan kehidupan dalam upacara perkawinan, di antara melalui ungkapan pesemon dalam bentuk kain sindur. Ketika pesta perkawinan berlangsung, menurut pandangan syariah Islam, pernikahan merupakan suatu perjanjian yang kuat antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Aneka tradisi dan budaya bangsa Indonesia, terutama tradisi dan budaya Jawa bila ditelusuri dari perkembangan sejarah yang ada, merupakan sumber inspirasi yang tak ternilai harganya karena mengandung nilai-nilai filosofi yang tinggi dan berisi pranata sosial bermasyarakat. Sangat disayangkan apabila warga negara Indonesia sendiri kurang menghargai, memelihara, serta melestarikan tradisi dan kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Tradisi dan kebudayaan luhur bangsa ini tentunya patut dijaga di tengah-tengah arus budaya modern dari barat dan budaya asing lainnya yang gencar masuk dalam berbagai tataran kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Di antara tradisi dan kebudayaan bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat, terutama masyarakat Jawa di Kabupaten Mojokerto, yaitu tradisi perkawinan Loro Pangkon. Di dalam pesta perkawinan, keanekaragaman upacara tradisi perkawinan Loro Pangkon di dalamnya terdapat keyakinan tertentu yang menunjukkan adanya daya serap yang berbeda dari kekuatan tradisi setempat di dalam penganutan agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa tradisi dapat menjadi hukum. Setiap kebiasaan yang tidak bertentangan dengan hukum agama akan selalu diambil oleh masyarakat dan dijadikan sebuah hukum, sehingga pada umumnya seremoni atau upacara adat itu dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan agama. Demikian pula tradisi perkawinan Loro Pangkon yang sampai saat ini masih dilestarikan di Kabupaten Mojokerto. Sebagaimana pengamatan di lapangan, tradisi tersebut merupakan momen penting bagi mempelai putra dan putri ketika memasuki ikatan perkawinan. Momen itu dianggap sakral, sehingga kesempatan itu di kalangan masyarakat Muslim Jawa tidak disia-siakan untuk menyelenggarakan pesta perkawinan bagi putra-putrinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan mengundang sanak keluarga, handai tolan, teman, serta masyarakat setempat agar memperoleh doa restunya. Kegiatan Loro Pangkon itu sendiri memiliki makna yang dalam. Untuk melestarikannya, para orang tua dapat membimbing mereka yang muda memahami pengertian-pengertian di dalamnya. Di kalangan masyarakat Muslim Jawa di Kabupaten Mojokerto, umumnya mereka masih fanatik kejawenannya. Ritual-ritual tertentu sebelum perkawinan, hari perkawinan, dan pasca perkawinan, serta minta bantuan terhadap pinesepuh desa atau seorang pawang masih dapat dijumpai. Dalam perkawinan adat
Jawa dengan berbagai pernak-perniknya seperti memakai sesaji di beberapa tempat, menggunakan mantra-mantra atau semacam doa bagi perias kedua mempelai, dan kegiatan ritual serta ornamen lainnya yang bertujuan agar kedua mempelai dapat hidup harmonis masih saja dapat dijumpai untuk senantiasa dilestarikan. Kegiatan itu dimaksudkan agar kedua mempelai dapat hidup harmonis di dalam membina rumah tangganya. Dalam masyarakat Jawa, perkawinan adat rasanya sulit dilepaskan dari memori komunitas masyarakat. Kalangan mayoritas Muslim pada masyarakat Jawa umumnya masih erat memegang tradisi-tradisi pendahulu atau leluhurnya. Apabila tradisi leluhurnya dianggap memberikan manfaat dan memberikan nilai positif bagi masyarakat, tradisi itu masih saja dipertahankan. Rumusan masalah 1. Bagaimana tradisi perkawinan loro pangkon dalam perspektif masyarakat Muslim Jawa di Mojokerto. 2. Bagaimana pola akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dan dalam tradisi perkawinan loro pangkon. Tujuan 1. Untuk mengetahui tradisi perkawinan loro pangkon dalam perspektif masyarakat Muslim Jawa di Mojokerto. 2. Untuk mengetahui pola akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam tradisi perkawinan loro pangkon. Bab 2. Pembahasan. Pada bagian ini lebih ditekankan pada penulisan karya-karya atau penelitian-penelitian dengan topik yang sama atau mirip pada masa-masa sebelumnya hingga saat penulisan cerita ini. Berdasarkan kajian terhadap beberapa hasil penelitian terdahulu, maka penelitian dengan tema tradisi lokal masyarakat Jawa dan dinamika keberagamaannya, terutama masyarakat yang beragama Islam, pernah dilakukan oleh penelitian terdahulu, diantaranya 1. Penelitian yang dilakukan oleh Roy Bean tahun 2018 tentang mitos persugihan dalam tradisi keberagaman masyarakat Muslim Kejawen atau studi konstruksi sosial mitos persugihan para peziarah Muslim Kejawen di Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori konstruksi sosial. Hasil temuannya adalah bahwa keyakinan mistis para peziarah pada hakikatnya bertumbuh pada medan budaya makam. Melalui medan budaya makam tersebut, ekspresi keyakinan mitos pada peziarah teridentifikasi menjadi tiga tipologi penggolongan, yaitu abang deles atau kemerah-merahan, putih campuran atau putih campuran, dan bisnis nggak ngalor nggak ngidul atau tidak ke utara tidak ke selatan. Dari ketiga tipologi itu ditemukan pula tiga sikap dan cara pandang yang berbeda di antara para peziarah ketika dihadapkan epistemologi rasionalitas antara mitos, etos, dan persugihan, yaitu emosional magis bagi abangan, 2. Rasional bagi putihan, 3. Rasional empiris kerasionalan magis bagi kelompok bisnisan. 2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahidul Asror tahun 2006 tentang Islam dalam tradisi lokal atau studi tentang dinamika santri tradisional dalam mengkonstruk ritual di Kecamatan Duduk Sampean, Gresik, Jawa Timur. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil temuannya bahwa ritual Islam yang dilakukan santri tradisional terbentuk melalui proses yang bertumbuh kepada adanya serangkaian tindakan dan yang terjalin dari interaksi santri tradisional dengan masyarakat yang mempertimbangkan nilai-nilai dalam lingkungan budayanya. Terbentuknya ritual Islam yang berakar dari mekanisme penafsiran intersubjektif yang dilegitimasi ajaran normatif dan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat lokal itu menunjukkan santri tradisional sebagai subjek kreatif di dalam mengkonstruk realitas keberagamaan sesuai perkembangan di masyarakat. Selain itu, ritual Islam dapat bertahan secara terus-menerus meskipun terjadi perubahan dari generasi satu ke generasi berikutnya. Setelah aktivitas ritual itu memperoleh statusnya sebagai realita objektif. 3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Yusuf Wibisono 2013 tentang keberagamaan masyarakat pesisir. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian itu dalam memahami perilaku keberagamaan masyarakat melalui pendekatan kebudayaan, bahwa agama dimaknai sebagai pengetahuan dan keyakinan yang bersifat sakral, secara fungsional menjadi atau dijadikan pedoman bagi tindakan-tindakan manusia sebagai makhluk sosial untuk pemenuhan kebutuhan biologi, sosial, dan kebutuhan integratif atau adabnya. Hasil temuannya bahwa keberagamaan seseorang tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya. Berbagai tipologi keberagamaan dapat dilakukan seseorang
atau kelompok dalam waktu dan ruang yang sama. Kecenderungan ini dalam rangka mengedepankan aspek-aspek kompromi dari pada kontroversi terutama yang berkaitan dengan tradisi lokal di satu sisi dengan Islam di sisi lain. Realitas yang demikian itu menjelaskan bahwa Islam melalui penganutnya lebih memilih Islam kompromi menjadi alternatif yang agar tetap dapat bertahan. Tipologi hasil penelitian terdahulu dalam topik Islam dan budaya lokal. 1. Roy Bean 2008. Topik mitos pesugihan dalam tradisi keberagamaan masyarakat Muslim Kejawen. Studi konstruksi sosial mitos pesugihan para peziarah Muslim Kejawen di Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Metode teori konstruksi sosial. Hasil penelitian keyakinan mistis para peziarah pada hakikatnya bertumpu pada medan budaya makam. Melalui medan budaya makam tersebut, ekspresi keyakinan mitos para peziarah teridentifikasi menjadi 3 tipologi penggolongan, yaitu abangan gelas putih, campuran, dan bisnis gak ngalor gak ngidul. Dari ketiga tipologi itu ditemukan pula 3 sikap dan cara pandang yang berbeda di antara para peziarah ketika dihadapkan epistemologi rasionalitas antara mitos, etos, dan pesugihan, yaitu 1. Emosional magis bagi abangan, 2. Rasional magis bagi putihan, dan 3. Rasional empiris ke rasional magis bagi kelompok bisnisan. 2. Ahidul Astor 2006. Islam dalam tradisi lokal, studi tentang dinamika santri tradisional dalam mengkonstruk ritual di Kecamatan Duduk, Sampean, Gresik, Jawa Timur. Pendekatan kualitatif dan rancangan etnografi. Ritual Islam yang dilakukan santri tradisional terbentuk melalui proses yang bertumpu kepada adanya serangkaian tindakan yang terjalin dari interaksi santri tradisional dengan masyarakat, mempertimbangkan nilai-nilai dalam lingkungan budayanya. M. Yusuf Wibisono 2013. Keberagaman masyarakat pesisir, studi perilaku keagamaan masyarakat Patimban, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Keberagaman seorang tidak dapat dilepaskan dari konteks yang melingkupinya. Berbagai tipologi keberagaman dapat dilakukan seseorang atau kelompok dalam waktu dan ruang yang sama. Kecenderungan ini dalam rangka mengedepankan aspek-aspek kompromi dari para konfrontasi, terutama yang berkaitan dengan tradisi lokal di satu sisi dengan Islam di sisi lain. Realitas yang demikian itu menjelaskan bahwa Islam melalui pengaruhnya lebih memilih Islam kompromi menjadi alternatif yang tepat agar tetap dapat bertahan. To survival. Bab ketiga, penutup. Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu di atas, secara spesifik belum ada yang meneliti tentang tradisi perkawinan loro pangkon, studi budaya masyarakat Muslim Jawa di Mojokerto, Jawa Timur. Oleh sebab itu, penulis berusaha untuk mendeskripsikan dan memahami tentang bagaimana tradisi perkawinan loro pangkon dalam perspektif Muslim Jawa, dan bagaimana pola akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam tradisi perkawinan loro pangkon. Kemudian metode atau pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, karena proses penelitian ini mengacu kepada proses penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa data-data tertulis atau data-data lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati. Data-data tertulis atau data-data lisan itu diperoleh dari orang-orang yang sedang diwawancari atau diamati dalam memberikan penjelasan tentang bagaimana tradisi perkawinan loro pangkon dalam perspektif Muslim Jawa, dan bagaimana pola akulturasi antara Islam dengan budaya Jawa dalam tradisi perkawinan loro pangkon. Dengan kata lain, bahwa penelitian kualitatif ini berupaya menyajikan
dunia sosial dan perspektifnya, sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Jika banyak salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.